hari ini kita akan belajar dari Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 54, di mana di bagian ini kita akan membahas tentang bagaimana sikap antara ahli-ahli Taurat dan orang Farisi gitu ya. Jadi perbandingan sikap antara orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, sebelum masuk lebih jauh, kita akan melihat bagaimana latar belakang konteks dari Lukas 11 ayat 37 sampai 54 ini. Bapak Ibu, Lukas yang adalah penulis Injil ini banyak menekankan pada konfrontasi Yesus dengan pemimpin agama Yahudi, di mana bagian ini itu muncul setelah Yesus mengajarkan doa. Kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13, dan bagaimana Yesus menyingkapkan tanda-tanda rohani di pasal yang ke-11 ayat 29 sampai 36. Nah, di bagian ini konteks dari Lukas menulis ini di mana Yesus ingin menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu tidak sejalan dengan agama formal yang penuh dengan kemunafikan. Nah, Bapak Ibu, pada saat itu Yesus diundang makan gitu ya oleh orang-orang Farisi. Di mana orang Farisi itu adalah orang-orang yang sangat ketat gitu ya dengan aturan Musa dan tradisi-tradisi lisan. Kita bisa lihat di ayat yang ke-37. Pada saat Yesus selesai mengajar, orang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka Yesus masuk ke rumah itu dan duduk makan. Nah, salah satu ritual yang dilakukan oleh orang Farisi gitu ya, jika ingin makan itu harus mencuci tangan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Itu sebagai tanda kesalehan. Nah, tetapi di bagian ini, Yesus itu sengaja melewati ritual ini, ritual cuci tangan ini. Untuk apa? Untuk menunjukkan masalah yang lebih besar. Masalah apa Bapak Ibu yang lebih besar? Itu masalah hati yang tidak murni. Nah, menjadi pertanyaan, mengapa sih orang Farisi pada saat itu mengundang Yesus makan gitu? Kenapa Yesus yang diundang? Kenapa tidak murid-muridnya atau orang lain yang diundang? Kenapa harus Yesus? Nah, dari yang saya cari gitu, yang saya searching, mengapa orang Farisi itu mengundang Yesus makan? Yang pertama, mereka ingin mengetes dan mencari kesalahan Yesus, Bapak Ibu. Menurut latar belakang dari Injil Lukas ini, orang-orang Farisi ingin mengetes dan mencari kesalahan Yesus. Di mana orang Farisi ini kan sering sekali mencari cara gitu ya untuk menjatuhkan Yesus. Kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 6 ayat 7 di mana mereka mengamati apakah tindakan Yesus ini tuh melanggar hukum atau tidak, Bapak Ibu. Kemudian selain untuk mencari masalah dan mengetes Yesus, ini juga menjadi sarana sosial dan politik, Bapak Ibu. Di dalam budaya Yahudi, makan bersama itu merupakan tanda persekutuan. Jadi ketika orang makan bersama, oh berarti mereka sedang bersekutu gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, pada saat itu si orang Farisi ingin menunjukkan gitu ya kepada orang lain bahwa Yesus itu tuh ada di pihak mereka. Ketika bersekutu itu kan orang berkumpul menjadi satu kan, Bapak Ibu. Nah, orang Farisi itu ingin menunjukkan bahwa Yesus ini ada di pihak kami loh, gitu. Nah, dan mereka tuh ingin menunjukkan diri bahwa saya bisa mendapatkan Yesus gitu. Nah, tetapi yang terjadi di sini justru Yesus memakai momen itu untuk menegur kemunafikan dari orang-orang Farisi ini, Bapak Ibu. Nah, selain dari mengetes, mencari kesalahan sebagai sarana sosial dan politik, kita juga bisa lihat bagaimana ini menjadi sarana untuk konfrontasi yang terbuka. Dari sisi teologis Injil Lukas gitu ya, ini merupakan pengaturan ilahi Bapak Ibu, di mana Yesus masuk ke dalam ruangan yang paling sakral bagi orang Farisi, di mana mereka sangat menjunjung tinggi perjamuan, makan bersama, persekutuan. Makanya makan itu kan dianggap persekutuan gitu ya. Karena mereka itu sangat menjunjung tinggi, menganggap bahwa itu adalah hal yang sakral dan harus dilakukan. Nah, tetapi ini menunjukkan tentang konfrontasi yang terbuka di mana Yesus ingin menunjukkan bahwa kemunafikan orang Farisi ini tidak bisa disembunyikan, Bapak. Oleh sebab itu, di ayat yang ke-38, pada saat Yesus masuk, kemudian duduk makan, dan Yesus makan tanpa mencuci tangan gitu, jadi makan langsung gitu ya, nggak cuci tangan, orang Farisi ini terheran-heran. Nah, karena terheran-heran inilah maka terjadi konfrontasi Bapak Ibu. Itu ya, antara Yesus dan orang Farisi. Bahkan nanti di bagian selanjutnya akan ada konfrontasi juga dengan ahli Taurat Bapak Ibu. Di mana pada saat itu Yesus menegur mereka secara langsung di tengah jamuan makan. Kalau misalnya kita lihat dari latar belakang konteks gitu ya, kalau jamuan makan itu adalah hal yang sakral, hal yang dijunjung tinggi,
tapi pada saat itu Yesus menegur mereka langsung di tengah jamuan makan, itu berarti hal yang keras gitu ya, yang ingin Tuhan patahkan gitu ya. Nah, apa yang ingin Tuhan patahkan? Yang ingin Tuhan patahkan adalah kemunafikan mereka. Dan dalam konteks budaya Yahudi pada saat itu, untuk seorang tamu, di sini kan si Yesus ini statusnya adalah sebagai tamu yang diundang makan, dan orang Farisi ini adalah tuan rumah, Bapak Ibu. Ini menunjukkan tentang ketegasan yang harusnya tidak dilakukan karena status tamu tadi, tetapi Yesus mematahkan semua itu karena kemunafikan religius yang dilakukan oleh si ahli-ahli Taurat ini. Kita lihat di bagian yang pertama. Ayat yang ke-39 itu terjadi masalah luar dalam Bapak Ibu, di mana orang Farisi itu merupakan orang-orang yang hanya fokus pada penampilan luar, ritual, kebersihan, hukum. Tetapi batin mereka penuh keserakahan dan kejahatan Bapak Ibu. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah orang Farisi itu? Mungkin sering kita dengar di Alkitab gitu ya, siapa sih orang Farisi itu? Itu adalah orang-orang yang pintar gitu ya, yang bajunya biasanya bagus. Bapak Ibu, orang Farisi merupakan kelompok atau sekte religius Yahudi. Jadi perkumpulan orang-orang pintar, orang-orang yang rohani Yahudi gitu ya. Di mana mereka itu sangat ketat dalam menaati hukum Taurat dan tradisi lisan. Atau adat turun-temurun yang dilakukan di Yahudi gitu ya. Dan mereka ini bukan hanya sekedar individu Bapak Ibu, tetapi sebuah komunitas religius dengan banyak pengikut. Kemudian fokus mereka itu adalah tentang kesucian lahiriah melalui ritual, contohnya mencuci tangan, persepuluhan sampai ke daun mint. Kemudian dan sebagainya kita bisa lihat di Lukas pasal yang 11 ayat yang ke-42, di mana di sana ditulis, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Jadi mereka itu sangat menghormati gitu ya ritual-ritual dan persepuluhan. Kemudian mereka juga meyakini tentang kebangkitan orang mati, malaikat dan penghakiman terakhir Bapak Ibu. Namun kelemahannya dari mereka yang tadi punya kriteria-kriteria tadi itu, mereka itu munafik Bapak Ibu. Kemudian mereka juga mencari hormat dan mereka menekankan hal luar tetapi melupakan kasih dan keadilan. Jadi dalam diri mereka tuh mereka lebih mengutamakan penampilan yang dilihat orang gitu ya. Tapi mereka melupakan kasih dan keadilan. Dan orang Farisi itu melambangkan orang Kristen yang sibuk dengan ritual atau penampilan luar tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu kalau dianalogikan ke dalam kehidupan orang Kristen sekarang gitu ya Bapak Ibu ya. Di mana itu melambangkan orang Kristen yang sibuk dengan ritual atau penampilan luar tapi hatinya jauh dari Tuhan. Nah, apa yang kita bisa dapatkan dari bagian ini Bapak Ibu? Poin yang pertama itu bagaimana bahaya legalisme atau aturan manusia yang melebihi kasih Allah. Di mana yang poin ini berisi tentang bagaimana orang-orang Farisi ini melambangkan tentang kemunafikan modern yang dimana tampil rohani di luar tetapi hatinya kotor Bapak Ibu. Orang Farisi itu sibuk mencuci tangan, sibuk melakukan ritual lahiriah, sibuk menjaga penampilan agar terlihat suci, gitu ya. Dan banyak orang Kristen sekarang itu lebih peduli kepada citra rohaninya. Bagaimana orang memandang dia. Tetapi dia tidak benar-benar menghidupi kasih, tidak menghidupi kerendahan hati, dan tidak menghidupi kekudusan gitu Bapak Ibu. Jadi ini melambangkan tentang penampilan rohani yang di luar saja, tetapi di dalamnya tidak. Kemudian ini juga melambangkan tentang egoisme dan haus pujian Bapak Ibu. Di mana orang-orang Farisi itu lebih mencari kehormatan manusia daripada kemuliaan Allah. Dia lebih memilih untuk dilihat orang, kemudian dia menempatkan dirinya di tempat-tempat yang terdepan dan ingin dipanggil terhormat. Nah, kalau direlevansikan atau digambarkan sebagai manusia yang sekarang, itu adalah seperti orang yang banyak ingin terlihat penting di gereja atau di komunitas, kemudian dia mencari pengakuan di posisi, gelar, kemudian mencari pengakuan lewat followers atau media sosial, Bapak Ibu. Begitu gambarannya. Kemudian orang Farisi ini juga melambangkan tentang kesaksian yang buruk dan bukannya membawa orang pada Kristus, malah menjauhkan orang daripada Kristus. Jadi mereka ini bukan dengan kepintaran yang mereka miliki, dengan
hal pengetahuan yang mereka miliki, bukannya mereka membawa orang pada Kristus, tetapi malah menjauhkan orang-orang itu gitu ya Bapak Ibu ya. Orang-orang jadi malah mengikuti mereka, bukannya malah diajarkan. Harusnya kan kalau bisa ngerti diajarin gitu ya. Ini malah mereka yang membawa kepada pengaruh yang buruk gitu Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengecam mereka. Makanya di ayat yang ke-40, 41, 42, 43, 44, di sana tertulis, celakalah kamu. Kalimat celakalah kamu. Itu menunjukkan tentang peringatan keras yang Tuhan berikan kepada orang-orang Farisi karena tingkah laku mereka yang tidak sesuai dengan apa yang terlihat, tingkah laku dari dalam hati mereka yang tidak sesuai dengan apa yang terlihat di luar gitu ya. Mereka menjadi batu sandungan tanpa mereka sadari. Makanya di ayat yang ke-44 Tuhan bilang, celakalah kamu sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Kalau kita bayangkan kubur yang tidak punya tanda, yang tidak punya batu nisan, itu kan kalau misalnya kena hujan bisa rata gitu ya sama tanah. Nah, mereka itu dilambangkan seperti itu Bapak Ibu, yang tidak ada bedanya. Padahal kalau dipikir-pikir mereka punya status yang lebih tinggi, kemudian mereka juga punya pengetahuan yang lebih tinggi dari orang-orang awam pada saat itu, tetapi Tuhan bahkan mengecam mereka, mengatakan celakalah kamu karena kamu seperti kubur yang tidak memakai tanda, gitu ya. Ini berarti mereka menjadi batu sandungan tanpa mereka sadari, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, di sini kita mau belajar bersama-sama bagaimana tentang panggilan hidup kita yang seharusnya kita itu menjadi kesaksian yang hidup. Kita mau belajar dari bagian ini supaya kita mau terus hidup di dalam kasih, keadilan, ketulusan hati, kemurnian hati, bukan hanya sekedar penampilan di luar, bukan hanya sekedar tradisi atau yang orang-orang lain lihat. Nah, itu dari orang Farisi tadi, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, di ayat yang ke-45, itu dijelaskan tentang seorang, bukan dijelaskan ya, tapi seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab. Jadi, ketika Yesus berbicara dengan orang Farisi, dan Yesus mengecam orang-orang Farisi itu, menelanjangi kemunafikannya, dan menunjukkan bahwa mereka tuh sebenarnya orang yang munafik gitu loh. Maka ada ahli Taurat yang menjawab, Bapak Ibu. Nah, ini ahli Taurat. Ahli Taurat itu menjawab berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian, engkau juga menghina kami. Ahli-ahli Taurat ini langsung nyeletuk, Bapak Ibu. Bilang kepada Yesus bahwa engkau juga menghina kami, Tuhan. Gitu. Nah, kita mau lihat siapa sih ahli Taurat ini? Ahli Taurat ini merupakan profesi atau jabatan yang dipegang oleh seseorang di mana dia memiliki fokus untuk menafsirkan hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu, orang Farisi itu bisa saja menjadi ahli Taurat karena orang Farisi kan orang-orang pintar. Tetapi tidak semua ahli Taurat itu bisa jadi orang Farisi gitu. Nah, ahli Taurat ini sendiri itu bukan sekte Bapak Ibu, bukan seperti orang Farisi tadi, tetapi dia punya profesi atau jabatan sebagai pakar hukum Taurat. Kalau sekarang teh mungkin kayak pendeta atau pengajar-pengajar rohani yang bisa menafsirkan gitu ya. Kemudian mereka berfungsi sebagai penafsir hukum, guru dan penasihat agama. Dan mereka juga biasanya berasal dari golongan Farisi atau Saduki. Tetapi pekerjaan mereka adalah menulis, menyalin, dan menafsirkan hukum Musa. Nah, Bapak Ibu, Yesus mengecam mereka juga. Jadi bukan hanya orang Farisi yang dikecam oleh Yesus, tapi ahli Taurat juga dikecam oleh Yesus. Yesus bilang bahwa ahli Taurat itu menambah banyak aturan, tetapi dia tidak menolong orang untuk menjalankannya. Kan dari pekerjaan ahli Taurat itu kan mereka menulis, menyalin dan menafsirkan hukum Musa. Hukum Musa ini kan hukum yang harus diikuti oleh orang-orang Yahudi pada saat itu kan. Jadi harus diikuti segala perintah-perintahnya. Nah, ahli Taurat ini yang harusnya mereka menulis, mereka juga harus melakukannya, mengarahkan kepada yang benar. Tetapi kesalahannya di sini adalah bagaimana mereka menulis, mereka tulis aturan-aturan yang banyak, tetapi mereka tuh tidak membantu orang untuk menjalankan itu, Bapak Ibu. Jadi mereka hanya sekedarnya saja. Makanya di ayat yang ke-46 kan dikatakan, tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Ini kan menunjukkan bahwa mereka mengabaikan hukum-hukum yang sudah mereka tulis gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ahli Taurat itu melambangkan tentang pemimpin rohani palsu
yang bukannya membawa orang kepada Kristus tetapi malah membuat jemaat bingung atau jauh dari Injil sejati. Kita masuk ke dalam poin yang kedua, bagaimana bahaya pengetahuan tanpa ketaatan, Bapak Ibu. Kita lihat pemimpin rohani yang palsu bukan membawa orang kepada Kristus, tapi malah membuat jemaat bingung atau jauh dari Injil yang sejati. Di mana mereka memberikan aturan yang banyak, tapi mereka tidak membantu orang-orang untuk menjalaninya. Nah, kalau analogikan kepada kehidupan yang sekarang, itu digambarkan sebagai pemimpin atau guru atau bahkan sesama Kristen yang suka menuntut orang lain, Bapak Ibu. Di mana mereka menuntut orang lain untuk sempurna, tetapi dirinya tidak mau menolong atau memberi teladan. Nah, orang-orang ahli Taurat itu tuh seperti itu, yang harusnya mereka menjadi teladan, tapi mereka tidak melakukannya. Bahkan mereka menyesatkan orang dan membuat orang jauh dari Injil yang sejati. Kemudian, ini juga melambangkan tentang penerus sikap keras hati. Bukan tentang pembaru iman, tetapi pewaris tradisi yang salah. Di mana ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang punya hati yang keras. Mereka tidak menunjukkan bagaimana mereka harus mengajarkan orang lain supaya orang lain semakin bertumbuh dalam iman, tapi mereka malah mewarisi tradisi yang salah, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, mereka juga melambangkan pemimpin rohani yang palsu, bukan yang membawa orang kepada Kristus, tetapi malah membuat jemaat bingung atau jauh dari Injil sejati. Sama kayak poin yang pertama tadi ya. Jadi mereka itu ikut di dalam eh, apa ya, orang yang mewarisi dosa nenek moyang, kemudian menolak nabi dan membunuh mereka. Jadi mereka itu terlihat religius, tetapi mereka itu sebenarnya melawan pekerjaan Roh Kudus. Dan juga mereka itu menolak kebenaran, tapi mereka lebih suka hidup nyaman di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu, inilah yang digambarkan oleh ahli-ahli Taurat gitu ya. Di mana yang seharusnya mereka menulis untuk melakukannya juga, mereka menulis tapi tidak mengarahkan dan tidak melakukannya juga. Jadi hanya pengetahuan saja tanpa ketaatan itu salah, Bapak Ibu. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari orang Farisi dan ahli Taurat ini? Saya mengambil kesimpulan bagaimana Yesus ingin menegur orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka lebih mementingkan penampilan luar, aturan dan kehormatan, tetapi hatinya jauh dari Allah. Mereka justru menjadi batu sandungan yang membebani orang lain dan menutup jalan keselamatan. Jadi, Bapak Ibu, iman sejati itu bukan hanya soal penampilan luar, tetapi juga hati yang murni di hadapan Allah. Jangan itu menjadi penghalang buat orang lain datang kepada Tuhan. Dan jangan juga menambah beban rohani bagi orang lain. Dan inti dari semua teguran Yesus yang Yesus berikan kepada orang orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu adalah bagaimana Yesus lebih memilih untuk melihat ketulusan hati daripada penampilan luar, dan pengetahuan rohani harus membawa orang semakin dekat kepada Tuhan, bukan menjauh. Jadi kepintaran kita, ilmu yang kita miliki, itu jangan jadikan sebagai kebanggaan kita saja, tetapi bagaimana kita mau menjadikan itu sebagai satu wadah untuk kita bisa mengarahkan orang, untuk kita bisa membawa orang supaya dekat kepada Tuhan. Nah, itu yang kita bisa simpulkan. Jadi Bapak Ibu, poin yang bisa kita dapatkan adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen itu harus melakukan, harus taat, bukan saja ingin di tampilan luarnya saja gitu ya. Kemudian pengetahuan yang kita miliki itu harus kita bisa jadikan sebagai satu modal untuk kita bisa membawa orang lain semakin dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu hidup kita akan berdampak, bukan saja orang melihat kita yang rohani, tetapi juga dalamnya rohani gitu ya. Jadi seimbang, penampilan luar dan penampilan dalam itu seimbang. Mungkin sampai di sini pembahasan dari saya. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditambahkan, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Mai. Ada pertanyaankah dari teman-teman? Kalau tidak ada, biarkan saya yang bertanya kepada Kak Mai. Hai Kak Mai, jangan menunduk Kak Mai. Ayo, Bu. Jadi Kak Mai, kalau orang Farisi ini, berarti kalau di sini sama dengan majelis gitu ya? Berarti orang Farisi sama sama ahli Taurat tadi Kak Mai bilang, orang Farisi itu bisa jadi ahli Taurat, tapi ahli Taurat belum tentu jadi orang Farisi ya? Iya, betul. Kalau dari saya sih cukup jelas ya. Jadi di sini Tuhan menegur atau mengingatkan kita kembali ya saat ini juga. Biarlah kita tidak hanya
pintar berteologi, tapi biarlah hati kita, tindakan kita, semua juga terarah kepada ilmu atau teologi yang sudah kita pelajari. Itu kan ya Kak Maya. Kita mungkin gak datang ke sekolah untuk berteologi, tapi kita dimanapun kita belajar, kita sedang berteologi. Nah, tapi bukan cuma sampai tingkat belajar saja, tetapi Tuhan mau kita melakukan apa yang kita pelajari. Karena kalau tidak, kita tidak ada bedanya dengan orang Farisi ini ya, Kak Maya. Ya, Bu. Mungkin cukup dari saya begitu. Ada yang mau nambahin mungkin? Dari Kak Oce atau dari Om Yosua? Dari Koyupi? Belum ada, cukup. Cukup dari... Oke, baik kalau gitu. Kalau cukup, mungkin Kak Meira ada closing statement sebelum kita tutup jam Bible study kita? Ada, Bu, sebentar. Jadi, closing statement-nya pada malam hari ini adalah bagaimana iman yang terlihat itu bukan hanya dari kata-kata saja, tetapi dari kasih, kerendahan hati, dan ketaatan, atau tindakan kita. Jadi, jangan kita membiarkan diri kita seperti orang Farisi atau ahli Taurat gitu ya, yang banyak tahu tentang firman Tuhan, tetapi gagal menghidupinya. Tapi sebaliknya, marilah kita mau menjadi terang yang bisa menuntun orang lain supaya semakin dekat kepada Kristus. Itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya. Bukan cuma cinta aja yang tumbuh, tapi cinta kita kepada Tuhan juga harus tumbuh. Oke, Kak Mai, luar biasa. Baik. Saya izin sebentar, Ci. Saya Oh, beringat silakan, ya. Oce. Ya, Kak Mai, terima kasih. Mungkin kondisi kita sekarang itu terbalik dengan kondisi pada zaman perjanjian baru ya. Ya, betul. Jadi kalau zaman itu kan memang sumber informasi, sumber otoritas keagamaan, pengetahuan, hukum, itu kan berpusat pada bait Allah dan juga strukturnya. Jadi orang Farisi, ahli Taurat itu menjadi sumber utama ya. Jadi umat Israel itu atau umat pada zaman itu tuh ya memang mereka terpusat pada sumber dari itu ya, ahli Taurat, orang Farisi dan juga dia struktur di dalamnya. Sehingga mereka ya cukup tertib begitu ya untuk ikut patuh. Tapi memang juga ada kecenderungan untuk yang kayak tadi yang sempat dibilang ya, kritik yang Tuhan Yesus berikan itu kan karena cenderung pengetahuan tanpa aplikasi atau pengetahuan yang menyesatkan itu kan yang sering terjadi. Nah, tapi kondisi kita sekarang justru terbalik ya, karena kita kan sekarang pengetahuan tidak lagi didapat dari misalnya struktur otoritas di gereja atau di guru katakanlah, kan tidak lagi demikian kan. Jadi pengetahuan itu malah didapat secara bebas, bisa dikonsumsi oleh siapa saja, dari mana saja, dari sumber apa saja gitu kan. Sehingga memang seringkali menjadi apa ya, penyesatan itu tuh justru bukan lagi terjadi atau bukan terfokus pada satu sisi saja. Kayak tadi kan orang Farisi yang bisa menyesatkan dengan ajaran atau teladan yang keliru. Tapi sekarang kita sendiri atau orang sendiri bisa mengkonsumsi sesuatu yang salah tanpa mereka sadari dan terimplikasi dari kepada kehidupan mereka. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang justru lebih apa ya, tantangan kita kali ya pada masa kini. Jadi bukan sekedar pemahaman, tapi pemahamannya dari sumber apa dan bagaimana. Nah, itu kan menjadi pertanyaan lanjutan ya. Jadi dalam kita bergereja atau mendapat informasi atau apa, memperoleh sumber yang tepat itu sekarang tuh cukup sulit justru ya. Memang sumber informasinya banyak, tapi orang tidak bisa atau tidak mampu untuk menyaring mana yang menjadi sumber informasi yang otentik untuk bisa katakanlah diaplikasikan atau dipegang sebagai satu pedoman hidup begitu. Nah, itu yang menjadi kesulitan kita sebenarnya di angkatan ini. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya kan informasi yang kita dapat tuh cenderung bersifat pendek-pendek kan. Orang mana mau nonton video pengajaran yang panjang-panjang gitu kan. Sekarang pengen lihat yang TikTok. Orang tuh enggak pengen misalnya bertanya tentang satu pertanyaan, kalau kita di kelas teologi itu jawabnya tuh bisa berjam-jam gitu kan. Tapi orang pengen langsung aja ke jawabannya ya. Tapi mereka
kurang mendapat informasi tentang apa ya, gambaran yang utuh tentang latar belakangnya, mengapa demikian, dan harus menjawab seperti apa, itu kan tidak demikian. Nah, itu sebabnya semakin banyak informasi pengetahuan, tapi justru semakin pemahaman itu semakin dangkal ya. Jadi itu yang menjadi tantangan kita. Jadi kalau lihat di situ justru seperti terbalik ya dari apa yang dijelaskan atau yang kita dibahas ini kan. Kalau dulu tantangannya ya si sumber pengetahuan itu bisa menyesatkan dan juga dia mungkin tidak memberikan teladan yang baik. Tapi sekarang justru sebaliknya, sumbernya banyak, tapi kesulitan untuk memilih yang menyesatkan sendiri, gitu kan? Si pengguna atau kita yang mencari informasi. Nah, itu sebenarnya yang jadi pergumulan kali ya. Jadi bagaimana mungkin mengaplikasikan kondisi demikian atau pelayanan demikian di dalam konteks kita saat ini ya, itu menjadi tantangan dan pergumulan kita bersama. Demikian hambanya Kamaira dan Bu Susan juga Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Kak Oce. Benar ya. Jadi dulu orang Farisinya itu hanya manusia, Mai. Sekarang orang Farisinya banyak. Ada TikTok, ada IG. Sekarang semua orang bisa berbicara tentang apapun juga ya. Either itu mau jadi motivator, mau jadi YouTuber, blogger, apapun itu ya. Dan kalau kita nggak wise dalam menyaringnya, ya itu bisa jadi penyesatan ya. Karena itu seperti firman Tuhan berkata, peganglah apa yang ada padamu, ujilah segala sesuatu, dan yang pasti tiap hari mintalah God wisdom atau hikmat Allah supaya kita bisa tahu dan perbaharui budi ya, supaya kita bisa tahu mana kehendak Allah dan mana yang bukan, dan bagaimana cara kita melakukan kehendak Allah. Karena betul kata Kak Oce ya, dulu orang Israel tuh dapat informasi yang sesat itu cuma dari manusia. Sekarang kita bisa dapat dari mana aja. Dunia di tangan Anda. Ya, itulah sedikit tambahan tanggapan buat tadi Kak Oce bilang. Jadi kita lebih waspada lagi, lebih hati-hati, dan tetap berpegang pada firman Tuhan. Terima kasih Kak Oce. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan, closing statement sudah diberikan oleh Kamaira. Mungkin boleh minta Om Yosua untuk tutup kita dalam doa. Silakan Om Yosua. Puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah memaparkan materi yang sangat baik sekali. Ya, sebentar kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, mengingatkan kami supaya kami mau, ya Tuhan Yesus, diproteksi dan ditegur oleh Tuhan melalui firman, seperti orang Farisi yang mengundang Yesus, mereka ditegur oleh Tuhan supaya boleh sadar akan apa yang akan dilakukan sebagaimana semestinya, bukan karena kami memahami firman-Mu, tapi kami harus melakukannya supaya kami tidak menjadi sekumpulan orang-orang Farisi yang tidak berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu yang senantiasa mengubahkan hati kami, supaya kami memiliki hati yang sebagaimana Tuhan inginkan. Kami dapat menerima firman-Mu, melakukannya, membagikannya, serta menyaksikan cinta kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk malam hari ini. Kami rindu Tuhan yang senantiasa berkati kami semua, demikian juga host kami semua yang terhubung malam hari ini. Kami serahkan dalam tangan demikian. Gembala sidang kami juga kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam pelayanannya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Adapun kami malam hari ini ya Tuhan Yesus, bila sebentar kami mau beristirahat, kiranya tangan Tuhan yang senantiasa memberkati kami dengan berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketentraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat-berkat daripada-Mu, Tuhan Kau limpahkan atas hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kamaira. Terima kasih Om Yosua. Kak Oce, terima kasih. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.